Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam kebaktian Minggu ke-5 setelah Trinitatis, tanggal 20 Juli 2025. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, memilih bagian yang terbaik. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 135 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Kita
berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepadaku pada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Sekali lagi, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kesesatan
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, epistel, diambil dari Amos pasal ke-8, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita baca secara bergantian. Penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarkan ini,
kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rongsokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasannya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan membuatkan ini karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabut? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Gerhana matahari dan ratapan, pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang, dan menjadikan bulu setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Lapar dan haus, sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Sadarkanlah segera teman sesama, jangan terlena di dalam dunia. Ajak kembalilah kepada Tuhan mereka yang tersesat di dunia. Menangkan mereka kepada Tuhan, Yesuslah juru selamat manusia. Yang paling jahat pun di masa lalu, jika bertobat menerimamu, Yesus menantimu dan mengampunmu dengan derajat yang telah ditebus. Tanyakan dirimu berapa jiwa yang telah kau bawa kepadanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam buat kita semua. Selamat hari Minggu. Mari kita dengarkan Minggu kelima setelah Trinitatis 20 Juli 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. A. Warta Umum. 1. Jemaat pindah. Mulai hari Minggu ini, 20 Juli 2025,
telah pindah jemaat gereja kita, Mentari Rosalina Borumanik atau Naposo, alamat Jalan Kapten Fadilah Gang Handayani, nomor 9 Sektor Pintu Angin Sukaterus, pindah ke GPIB Jalan Sumatera Pekanbaru. B. Suara Koinonia. 2. Sokongan dan dana diakonia sosial. Minggu hari ini, 20 Juli 2025, kita mengumpulkan sokongan dana program diakoni sosial melalui amplop khusus diantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. 3. Penghiburan. Minggu hari ini 20 Juli 2025, pukul 13 WIB, diadakan penghiburan bagi keluarga Nyonya R. Sitompul Inang Elga Berlumban Tobing, alamat Jalan Tua Sekata Perum Gria Asri, Sektor Bambu Kuning, Tenayan, yang dipimpin oleh Pendeta Donda Simanjuntak MTH. Diharapkan kehadiran semua jemaat Sektor Bambu Kuning, Tenayan untuk mengikuti penghiburan tersebut. 4. PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria. Pada hari Senin 21 Juli 2025 diadakan PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria masuk pukul 14 WIB. Yang menjadi tuan rumah adalah Sektor Pintu Angin Sukaterus. Yang mengisi lagu pujian Sektor Pintu Angin Sukaterus, Sektor Pekanbaru Tonga, Sektor Pengayoman, Kor Ina Maria dan Padu Seksi Perempuan Huria. Setelah selesai PHD, dilanjutkan talkshow yang dengan materi sadari dan kenali deteksi dini kanker payudara dengan narasumber komunitas Loving atau komunitas kanker payudara. 5. PHD Seksi AMA HKBP Pekanbaru. Pada hari Senin 21 Juli 2025 diadakan pertangyangan Seksi AMA masuk pukul 19 WIB bertempat di gereja yang mengisi lagu pujian yaitu Kor AMA Tiberias, Vokal Grup AMA Sektor Bambu Kuning Tenayan, Vokal Grup AMA Sektor Labu Baru Timur, persembahan pujian Sektor Pandau Permai, persembahan pujian Sektor Pesisir Rumbai, persembahan pujian Sektor Pengayoman, dan Kor Parhalado. Diharapkan kehadiran seluruh AMA dan dari setiap sektor untuk mengikuti pertangyangan tersebut. 6. Seksi Lansia. Pada hari Senin 22 Juli 2025, senam osteoporosis yang dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja dengan memakai baju olahraga warna kuning dilanjutkan dengan ibadah dan latihan kor. Berikut pembelian lahan distrik. Surat masuk terlampir atau dibacakan nanti setelah warta jemaat. 11. Menuju paperless atau mengurangi penggunaan kertas. Sejalan dengan konsep paperless yang dicanangkan pemerintah, yaitu mengubah penggunaan kertas dengan solusi digital untuk mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi limbah serta menghemat sumber daya alam, maka gereja kita secara perlahan akan menerapkannya dengan mulai mengurangi bahan cetakan seperti warta jemaat, tata ibadah, dan lainnya yang sekaligus bertujuan untuk efisiensi anggaran. Warta jemaat cetakan diutamakan untuk golongan orang tua, sedangkan golongan orang muda, warta jemaat dapat diakses secara online. Untuk itu dimohon pengertian dan dukungan jemaat atas proses ini.
maka jumlah cetakan warta jemaat akan dikurangi. Suara diakonia. 1. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 20 sampai dengan 26 Juli 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat atau website. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Surat Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. HKBP Distrik 22 Riau. Nomor 31 garing D strip 22 garing P garing 7 garing 2025. 1. Berkas hal pengadaan lahan distrik. Madapoton nani harmatan sude ruas dohot parhalado HKBP Distrik 22 Riau dengan perantaraan panitia Resort Pekanbaru di Inganata B. Asiniroha dihamu di bagasan Goarni Tuhata Yesus Kristus. Nunga nania sadia liling na tahasi holi inganan na naibaro kantor distrik 22 Riau imana dibuhai marhite pesta jubileum 150 tahun HKBP di distrik 22 Riau di hari tanggal 15 sampai 16 Oktober 2010 sada Toktongdo di Taringoti di Ganup Sinode distrik Jalan Aparpudi di Sinode Distrik Ari Tolu Saari tanggal 3 saat 4 Maret 2025. Di piga hali diskusi, gabe tapa bidang do hinang hamni relokasi on gabe HKBP Center Provinsi Riau. Dohot sakap asa inganan ni gabe inganan ni kantor, rumah dinas, gedung pertemuan, mes dohot kegiatan na asing. Jala hatiha mangurus IMB Huriata nunga dalam bentuk master plan namar pardomuan tusak kapon. Taha moletehon ma tujahoba di pasu-pasu na pinasahat na tuhuria HKBP Distrik 22 Riau. Ai marhite sian pakobasion ni tim transformasi HKBP Distrik 22 Riau. Nunga tipak dilului nasida nagabe inganan relokasi kantor HKBP Distrik 22 Riau namaringanan di Palas. Bidang nitano naung disepakati dohot napunasa dalam kurung keluarga hasihite almarhum inang sintua borusian turisian kabun ima sada 0,5 hektar atau 15.000 meter bujur sangkar dohot arga 2 miliar. Songonon ma paretongan ni tim transformasi HKBP Distrik 22 Riau dihaperluhon ni pembiayaan atau proposal terlampir. Biaya pembelian lahan 2 juta, biaya pengurusan surat-surat atau estimasi 100 juta. Kita ulangi, biaya pembelian lahan 2 miliar, biaya pengurusan surat-surat atau estimasi 100 juta, biaya pemagaran keliling yaitu dengan tinggi pagar 2,4 meter dengan biaya per meter 425.000 dengan harga 510 juta. Biaya lain-lain atau peralatan tanah dan lain-lain 390 juta.
Total estimasi biaya 3 miliar. Tangyang tatu debata asa dipatuk hita madungdung danaon. Alani huele kami mahamu amanami dohot inanami ruas dohot parhalado. Asatung ukap rohata manupahisa marhite pasu-pasu naung tajalo sian debata jala songononma parturena. Kontribusi pelayanan partohonan minimal 500.000 per orang. Kontribusi calon pelayan 200.000 per orang. Kontribusi jemaat 50.000 per KK. Dengan jumlah KK per resort akan terlampir. Kemudian fundraising atau donator tidak tersebut masih. Tatongos ma panupahyota tu rekening Bank BRI dengan nomor 0696 0100 4053 563 atas nama Tim Transformasi HKBP. Jala bukti pengiriman dikirim matu HP 0811 752 692 atau bendahara umum Tim Transformasi dohot HP 0813 644 47363 yaitu Sekretaris Umum Tim Transformasi. Songoni mapinasahat tuhamu amanami dohot inanami ruas dohot parhalado. Di haradion dohot panupakoen muna jala jumuluma upasahat hami mauliate. Tabe Mardongan Tangyang Pareses HKBP Distrik 22 Riau Pendeta Hardi B. Lumban Tobing MTH. Demikian warta jemaat kita pada minggu hari ini. Salam buat kita semua. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 780, dimulai dari ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Ceria bernyanyi
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur pada minggu hari ini, di minggu kelima setelah Trinitatis, kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja kita ini, gereja milik Tuhan, tempat kita bersekutu dan juga untuk menerima berkat Tuhan, yaitu firman yang akan kita dengarkan. Yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian bunyi firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada satu keluarga akan menerima Yesus datang ke rumahnya. Mereka ini bersaudara, Marta, Maria, dan juga satu saudara laki-laki mereka, Lazarus. Mereka ini adalah keluarga yang sangat dekat kepada Tuhan Yesus. Yesus juga pernah melakukan mujizat luar biasa ketika dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini adalah sukacita yang luar biasa bagi mereka. Dan ketika Yesus berencana untuk singgah di rumah mereka bertamu, pastilah mereka sangat sukacita. Amang inang, apakah kita sukacita ketika Yesus akan bertamu ke rumah kita? Harus tegas menjawab tentang ini. Karena kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Bukan sekedar raja, bukan sekedar penguasa, tapi dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Maukah Amang Inang menerima Tuhan kita? Amin. Maria dan Marta begitu antusias menerima kedatangan Tuhan Yesus. Kita melihat dua perempuan yang luar biasa di dalam nats ini menunjukkan respon yang luar biasa ketika Yesus akan singgah di rumah mereka, bertamu di rumah mereka. Sangat menyenangkan Amang Inang. Kalau Yesus kita terima di rumah kita, kalau Amang Inang menerima dia dengan penuh sukacita di rumah Amang Inang semua. Dua perempuan ini, Maria dan Marta. Pasti banyak di sini yang bernama Maria ya. Ada ya Amang Inang, paling tidak anaknya, borunya, pahopunya, bukan anak ya, borunya, pahopunya. Ada yang bernama Marta juga? Ada.
Dua sosok ini sudah sangat sering diberitakan melalui khotbah. Bagaimana Maria menyambut ketika Yesus dan rombongannya, murid-muridnya sudah tiba. Apa yang dilakukan Maria? Kalau kita baca di dalam nats itu, dikatakan di ayat 39. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ketika Tuhan Yesus sudah tiba, dia langsung duduk dan langsung dekat kepada Tuhan Yesus. Dan dia mendengar terus gitu ya. Dang momar pikiranna ate. Ayo lo dojol mama bigi hatani Tuhan. Ale rohana dang di gereja. Mudah-mudahan ma rohani sude ruas ni Tuhanon. Disoddo noaing tutuhani do. Amin. Ayah dong dosi patah saha tu gereja. Saha tu partangyangan. Beribadah. Ale rohana dang dison. Deodo. Tu dia. Tu jabuna, mati do naking lampu ninnate. Mati do nakik kompor sutung meledak ninnate. Manang olo do, dompet tu husipat do nakin ninna. Sutung ropa nakko, sungod dia do tahe, wea dulu ninna. Ujung na, dang boy be konsentrasi, iya kan? Tapi kalau Maria ini duduk dekat kaki Yesus, mendengar terus katanya. Berarti dia konsentrasi penuh mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Kalau Yesus berbicara, itu pasti tentang firman Tuhan. Kemudian bagaimana dengan Marta? Marta ini seorang perempuan yang terampil. Perempuan yang sangat gesit. Perempuan yang suka bekerja. Saya yakin juga perempuan-perempuan yang ada di sini adalah seperti Marta yang terampil, yang gesit, bahasa Batak didok ligat katanya ya. Nah ketika dia tahu Yesus akan datang, langsung dicetekkan kompornya, ya kan? Langsung dia lihat lemarinya, belum ada kulkas waktu itu ya. Lihat apa yang ada di sana. Dilihat lagi dapurnya bagaimana kotor atau tidak. Dilihat lagi ruang tamunya bagaimana. Sibuk sekali dia. Karena Yesus mengatakan engkau menyibukkan dirimu dengan banyak hal. Berarti dia bukan hanya masak. Tapi mempersiapkan banyak hal buat Tuhan Yesus. Keduanya, Maria dan Marta, memiliki kerinduan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Saya yakin Amang Inang juga selalu punya keinginan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Benar? Gali-gali mengelus ya teh. Berarti ragu-ragu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya yakin Amang Inang seluruh jemaat selalu rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Apapun itu, ibadah, perilaku yang terbaik untuk Tuhan. Sifat-sifat yang terbaik untuk Tuhan. Cara kerja yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan juga yang terbaik untuk Tuhan. Bukan yang meribak-ribak. Amin. Dang naso di sibe nomorna. Alau lo do sebinereng dope songoni. Amang tahe. Masih seperti inikah yang kita berikan kepada Tuhan. Jumlahnya setulus hati. Tuhan tidak pernah mengatakan berikan katanya ya. Bukan. Berikan tus-tus katanya, ratus-ratus ya. Berikanlah dengan segenap hatimu. Karena Tuhan senang dengan yang diberikan dengan segenap hati. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Maria dan Marta berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara mereka masing-masing. Ya, saya yakin kita juga begitu ya Inang, Amang. Kalau ada tamu mau berkunjung ke rumah, pasti kita sediakan segala sesuatu. Yang selalu rundut itu sofa, pasti kita perbaiki, ya kan? Yang selalu kacau balau itu ruang tamu, pasti kita bersihkan.
Kamar mandi itu yang digosok sekali seminggu, pasti digosok lagi. Asa harum marhilong, iya kan? Asa lastra rohani tamuan. Yang biasanya cuman masak ikan si bolang mata gitu ya. Tahu si bolang mata manginang? Tahu, ikan asin yang bolang matanya ya. Dulu masih ada itu ya, kalau di zaman saya. Kalau di zaman Amang Inang sekarang mungkin gak ada lagi itu ya. Yang biasanya makan tahu tempe atau ikan biasa, sekarang harus ada yang tewas. Apa itu? Paling tidak manuk gitu ya. Paling tidak manuk. Pokoknya yang terbaiklah buat tamu kita, ya kan Amang Inang? Yang terbaik. Panci yang tidak pernah dipakai Inang, turunkan semua dari lemari hias. Ayo lo kita songonikan Inang. Kita beli ini, beli itu, piring ini, itu. Kalau untuk keluarga, enggak usahlah, enggak biasa-biasa katanya. Tapi kalau untuk tamu, turunkan semua dari lemari, gelasnya tukar-tukar katanya ya. Piringnya juga tukar-tukar itu semuanya. Juga taplak mejanya, tukar, bikin yang bagus. Bagaimana supaya tamu kerasan, itu kan? Supaya tamu nyaman. Pokoknya harus yang terbaik buat tamu kita. Oke lah, semua sudah siap ya. Dan Tuhan senang sebenarnya melihat jika umat Allah kepada temannya, kepada tamunya, kepada saudaranya selalu juga memberikan yang terbaik. Tuhan juga mengatakan, dan apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan hanya untuk manusia. Jadi ingat Amang Inang, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, yang terbaik buat siapapun, ingat, itu bukan hanya untuk Tuhan, tapi itu juga untuk manusia. Bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk Tuhan. Jadi kita sepakat ya Amang Inang, akan selalu mempersembahkan yang terbaik. Amin. Kalau begitu, nanti kita tunjukkanlah yang terbaik yang mau kita berikan kepada Tuhan. Doakanlah, Tuhan, diriku yang berada di bait suci ini, biarlah menjadi persembahan yang kudus, yang indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang bisa aku berikan nanti sebagai ungkapan rasa syukurku, aku akan ambil yang terbaik. Aku akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amang Inang, kita mau melihat lagi. Dua sosok perempuan tadi, Maria dan Marta. Maria ini punya ciri khas, dia ingin selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dikatakan tadi, dia mendengarkan terus pengajaran Tuhan Yesus. Amang Inang, apakah kita rindu terus mendengarkan firman Tuhan? Nah, ini juga berarti kurang semangat mendengarkan firman Tuhan. Karena tidak tegas menjawabnya. Menjawab Tuhan, menjawab yang berhubungan dengan kerohanian harus tegas. Tuhan mengatakan, katakanlah ya jika, katakan tidak jika. Lebih dari situ berasal dari si jahat, si iblis. Kalau begitu saya tanya sekali lagi. Apakah Amang Inang kita semua rindu mendengarkan firman Tuhan? Amin. Kalau begitu, coba kita renungkan sebentar. Waktu saya untuk membaca firman Tuhan, berapa menitkah dalam satu hari? Amang Inang seluruh jemaat HKBP Pekanbaru sudah dibagi-bagikan buku mendekat, buku renungan Pak Jonok? Sudah? Ada yang tidak mendapat? Silakan datang nanti ke konsistori supaya diambil. Tapi apakah firman itu didengar dan direnungkan? Berarti ini tidak sepenuhnya. Rugilah huria kita, rugilah kita kalau kita tidak membaca pajonok dan mendekat itu. Sebab itulah firman Tuhan yang selalu membekali kita setiap hari. Belum tentu Amang Inang di rumah kita bisa semua sekeluarga mendengar firman Tuhan ya. Tapi paling tidak bawalah buku pajonok itu, buku mendekat itu. Jika tidak sempat di rumah, bawalah ke tempat pekerjaan. Tapi memang harus dibaca.
Karena itulah kerinduan kita supaya setiap hari jemaat Tuhan ini dibekali oleh firman Tuhan. Amin. Tidak ada satu hari pun terlewat begitu saja tanpa mendengar firman Tuhan. Amang inang saya mau bertanya, siapakah di antara kita yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab atau Bibel dari Kejadian sampai Wahyu? Adakah? 1, 2, siapa lagi? 3, siapa lagi? 4, 5, 6. 6 dari 1157 KK HKBP Pekanbaru. Amang inang, kalau dibilang memprihatinkan, jelas memprihatinkan. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini? Kalau firman Allah tidak pernah membekali kita. Padahal yang kita hadapi setiap hari luar biasa kan Amang Inang? Pekerjaan yang menumpuk, pergumulan dalam keluarga, dan yang lain-lain berjenis-jenis itu. Bagaimana kita bisa kuat kalau tidak ada firman Tuhan yang membekali kita? Bagaimana kita bisa menghadapi anak-anak yang nakal, anak-anak yang kadang bertingkah, suami yang kadang-kadang cuek, istri yang kadang-kadang cerewet, pekerjaan yang menumpuk, persoalan-persoalan kehidupan yang sangat banyak. Amang inang, kekuatan ini sangat terbatas. Tubuh ini terbuat dari debu tanah, sangat lemah, sangat rentan dengan yang namanya terkena penyakit, lemas dan lain-lain, stres dan lain-lain. Apa yang bisa membuat kita menjadi kuat? Satu saja, persekutuan dengan Tuhan, firman yang dikonsumsi setiap hari. Amang inang, mari kita lebih berikan waktu kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, membaca firman Tuhan supaya kita memiliki kekuatan menghadapi kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan persoalan. Supaya kita selalu menjadi pemenang. Amin. Berikanlah Amang waktunya ya untuk mendengar firman Tuhan. Amang inang 1, 2, sampai 3 pasal saja setiap hari. Pembacaan ini tuntas sampai 1 tahun. Tidak saya katakan tadi supaya kita membaca ini, oh bisa kok inang 3 hari tuntas itu katanya. Bukan seperti itu, bukan sekedar membaca ya Amang inang. Jangan nanti jangan ganggu dulu mama ya. Inang pendeta tadi bilang harus tuntas ini. Jadi seminggu ini mama enggak masak, enggak gosok, semualah. Lakukan sendiri. Saya mau membaca Alkitab, bapak juga begitu. Hei mami, kamu jangan dulu ya ganggu-ganggu saya. Saya juga mau tuntas ini pembacaan Alkitab. Seminggu ini tidak ada yang bisa mengganggu katanya. Nah, bukan begitu. Membaca ini juga bukan sekedar membaca. Membaca ini juga harus dengan memahami, mengerti, merenungkan. 2 pasal saja setiap hari. Kemudian kita renungkan, oh ini yang disampaikannya kepada saya. Catat, terima kasih Tuhan. Sampai nanti di akhir tahun kita mengatakan terima kasih Tuhan. Setiap hari hidupku selalu disirami firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupku, aku bisa jalani. Ada pergumulan berat, karena aku bersama Tuhan, aku menjadi pemenang. Sukacita ya. Masuk ke tahun yang baru, kita bilang, marolopo, loptondiki, sukacita kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan, karena kita bersama Tuhan, bersama firman-Nya. Jadilah seperti Maria, yang selalu rindu mendengarkan firman Tuhan, sebab dia menyadari ini yang paling penting bagi saya. Yang utama dalam kehidupan saya. Makanya topik itu mengatakan memilih bagian yang terbaik. Memilih bagian yang terbaik. Pilihlah firman Tuhan sebagai yang terbaik dalam hidupmu, menu utama di dalam kehidupanmu setiap hari. Jangan tidak pernah jangan sampai tidak membaca firman Tuhan setiap hari. Amin.
Saya akan lihatlah nanti ya, Amang Inang. Kalau saya khotbah jam 9, saya tanya lagi, siapakah yang sudah mulai membaca Alkitabnya? Siapakah yang sudah tuntas? Kalau masih ada belum tuntas, oke lah, kan masih berjalan terus. Tapi siapa yang sudah memulai, ya saya mengharap semua jemaat Tuhan sudah tunjuk tangan. Betapa senangnya hati saya, tapi bukan hati saya lagi yang paling senang. Hati Tuhan juga semakin bersuka cita melihat anak-anaknya selalu merindukannya setiap hari. Saya yakin kehidupan kita pun akan semakin terberkati. Itulah Maria. Sebenarnya Maria ini apa ya? Dia seorang pemberani. Pada waktu itu sebenarnya seorang perempuan di dalam kehidupan orang Yahudi tidak boleh selalu dekat-dekat dengan laki-laki. Tapi bagi dia tidak ada yang bisa menghalangi saya. Kalau saya mau mendengar Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi saya. Tradisi pun tidak. Saya pokoknya harus mendengar Tuhan. Dia mendobrak sebuah tradisi. Dan Yesus tidak marah kan sama dia? Karena dia tahu Maria ini mau melakukan sesuatu yang baik, mendengarkan dia. Jadi Amang Inang, apapun jangan ada yang memisahkan kita dari Tuhan. Jangan ada yang membuat kita jadi jauh dari Tuhan, tidak mendengar firman-Nya. Karena apalah itu, tradisi dan lain-lain sebagainya. Sepakat kita ya Amang Inang? Amin. Amin. Kita lihat yang kedua, Marta. Marta ini seorang yang baik, perempuan luar biasa. Dia ingin semua yang datang ke rumahnya itu senang. Dia tidak salah. Tapi salahnya, kalau saya tidak bilang salah ya, tapi nama kurangi, nama bahenggabe hurang omma. Saya sibuk ibana di dapur, tapi akhirnya dia menyalahkan orang lain. Bahkan menyalahkan Tuhan. Kesibukannya itu membuat Marta ini menjadi orang yang bersungut-sungut. Dia doda, ini sambut tamuon, alilak suadong na olo mangurupi iba. Kita bisa Amang Inang larut dalam pekerjaan, mungkin dalam pelayanan, tapi akhirnya kita merasa capek sendiri. Dan ini bisa membuat kita menjadi menyalahkan orang lain. Buha duate, iba seringgas, tapi halakun selebat nina. Tapi yang paling bahaya lagi, akhirnya dia menyalahkan Tuhan Yesus, iya kan? Kenapa enggak kau suruh saudaraku itu membantuku? Wah luar biasa si Marta ini. Garang dotong ate. Tuhan Yesus pun dia ingatkan begitu. Bah, ini si Martaon begitu. Mungkin dia karena sudah kecapean. Amang Inang makanya jangan mau capek sendiri ya. Bagi tugas-tugas itu supaya hasilnya menjadi bagus. Jala unang lalap di namang ula-ulau ni lehot tiki jumolo mabege hatani debata. Amang Inang banyak kok seperti Marta ini dalam kehidupan kita. Amang Inang coba ingatlah. Siapalah kita yang pernah menolak pertanyaan di rumahnya? Dangarung da bui tarbahinau, lapet pe, dang bui tarbahinau. Siapa yang mau Amang Inang undang? Pertama Tuhan Yesus. Kemudian jemaat. Sering do gabi adong penolakan kan? Unang majo si Tuhan nami di jabu nami pertanyaan puasa. Aidang gajiat do pe katanya. Unang majo. Ala na repotan non. Ala na iko pikiran do sude. Konsumsi dan lain sebagainya. Amang Inang, gereja kita tidak pernah mengharuskan harus makan. Yang paling utama adalah makan firman Tuhan. Amin. Karena kadang yang dipikirkan itu pasti jujur kita Amang Inang. Sedia mano saksang, sedia mano manuk namargota on maon an on sude. Si patang ngau balga on sian pilihan. Ya bisa jadi memang, iya kan Amang Inang. Tapi ingatlah, bukan itu yang terutama. Yang terutama kita mau bergabung, kita mau bersekutu, kita mau memuji Tuhan.
Maria kan seperti itu, akhirnya capek sendiri, menyiapkan makanan itu dan ini, akhirnya mengeluh dia, Tuhan menegur dia, ya kan? Jadi amang inang, kalau kita mau pertanyaan, siapapun jemaat Tuhan yang dimintakan untuk menjadi tempat beribadah, tempat di sana Tuhan Yesus hadir, terimalah dengan sukacita. Amin. Kadang parhaladu kita inang songonom madah. Adang netu sabior di dia dua pertanyaan. Toe mah di konsistori lama mahami katanya. Loh kenapa? Aidang adong ruas nama jalo. Bah, awit terhutang yakod do Tuhan. Asiroham. Asa dingok ruas mon. Dang nasi panganon. Badang nabjabu nabidang. Nanay gabi inganan parpunguan. Alay asabohado hami sude marsaur. Majalo hatam nabadiay. Jangan pernah pikirkan amang inang terlebih makanan atau minuman untuk kita santap. Tapi memang kalau mampu ya silahkan, iya kan? Jalahi tapedang heai madokon, buasa mada lapet katanya enggak ada itu. Semua sukacita, iya kan amang inang? Amin. Jadi molo aka anak doho boru di debatado hita, mari kita memiliki hati seperti Marta dan kita bekerja keras seperti kita memiliki kerinduan seperti Maria ya, dan memiliki kerja seperti Marta. Ale unang marungut ungut. Padawi molotung loja peho badokom mahaduan ngaloja au masyurupa mahita dah. Apalagi unang dokot tutuhan ni Tuhan nabuhado halakos sude. Tegori itu Tuhan gak mau kerja ini satu-satu katanya ya. Makin salah lagi kan, makin dikritik Tuhan. Apa dikatakan Tuhan kepada Marta? Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Susah kali kau kulihat. Stres sohuida inate. Tahe. Sonari narumikoti songon na dibuat ni si Mariai. Nasotarupat manangise. Maju mulu. Mau mengatakan begini amang inang. Biarlah kita terlebih dahulu memprioritaskan yang paling utama dalam hidup ini. Yaitu dengar-dengaran dengan firman Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan, baru berangkatlah dalam damai sejahtera menuju pekerjaan masing-masing. Ya, semua diawali dengan persekutuan dengan Tuhan. Mau berangkat kerja, berdoa, baca firman. Kita berangkat dalam damai sejahtera. Apapun yang terjadi satu hari itu, karena Tuhan sudah bersama kita, kita pasti kuat. Tuhan akan memberkati semuanya. Maria dan Marta ini perempuan-perempuan tangguh, memiliki cara yang berbeda untuk menyambut Yesus. Tapi mari kita dahului semua pekerjaan kita dengan terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan. Unang adong naleas di hatani debata. Jangan, tapi jadikan itu yang paling prioritas, yang paling utama dalam hidup kita. Ala nanu nga didoake, lului hamuma harajaon di debata, doho hasit tonganna, dungita bahonon na doa ka odeng di hamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Jadilah seorang perempuan berhati Maria dan pekerja keras seperti Marta. Tapi semua dilandasi firman akan beda. Kalau pekerjaan kita dilandasi firman, jangan dong ungut-ungut. Tapi kalau tidak dilandasi firman Tuhan, seperti epistel itulah bagaimana? Beribadah mereka tapi hatinya tidak kepada Tuhan. Setelah mereka kembali ke rumah, mereka memikirkan kejahatan dan kejahatan. Karena hati mereka tidak dibuka untuk firman Tuhan. Tapi mereka memikirkan akhirnya yang jahat-jahat. Karena itu amang inang, mari kita berikan selalu hati untuk Tuhan. Dan bekerjalah dengan penuh semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa kami terkasih dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah Engkau taburkan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Ketika kami beribadah di gereja ini Tuhan, Engkau telah menyapa kami dengan firman yang sangat luar biasa. Yang
menyatakan kepada kami, supaya kami menyambut Tuhan Yesus seperti yang Tuhan inginkan. Kami lebih memfokuskan diri kepada hal-hal yang substansial, bukan kepada hal-hal yang bersifat teknis. Tapi Tuhan mengharapkan supaya terlebih dahulu kami memuliakan Tuhan, menerima firman Tuhan, kemudian kami berangkat bekerja, melakukan segala aktivitas kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang hadir pada ibadah ini, kami rindu Tuhan Engkau pakai lebih luar biasa, mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, dengan cara kami masing-masing. Tapi biarlah seluruh kehidupan kami dan aktivitas kami selalu diawali dengan persekutuan dengan Tuhan. Terus-terus dengar-dengaran akan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Supaya ketika kami melangkahkan kaki kami dari rumah kami atau kemanapun kami sudah diberi kekuatan yang baru. Sehingga kami bisa menang menghadapi segala godaan. Dan kami juga Tuhan dalam aktivitas kami menjadi berkat dan sukacita. Ajari kami untuk selalu rindu mendengarkan firman-Mu, selalu haus akan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, ajari kami memiliki hati seperti Maria dan juga cara kerja, kerajinan seperti Marta. Tapi biarlah semua dilandasi dengan firman Tuhan, sehingga tidak akan ada lagi sungut-sungut, apalagi kami mencela Tuhan. Inilah kami Tuhan, manusia yang lemah, tapi pasti kami kuat jika kami bersama Tuhan. Berangkatkanlah jemaat-Mu ini, dari tempat ini, dari rumah-Mu ini, menuju ke rumahnya atau kemanapun dalam damai sejahtera. Ajari mereka untuk selalu memegang firman Tuhan, dan melakukannya. Berkati mereka semua Tuhan yang bersukacita, yang berulang tahun, yang mendapatkan berkat-berkat luar biasa. Engkaulah yang mengajari mereka untuk selalu mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu. Yang berulang tahun semakin diberkati dan panjang umur, yang menikmati berkat-berkat Tuhan karena pekerjaan, biarlah Tuhan Engkau semakin menambahkan berkat dan mengajari mereka untuk berbagi sukacita. Berkati jemaat Tuhan yang sakit, Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan, memberkati obat yang dipakai dan medis yang menjamah tubuhnya. Jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan banyak pergumulan, terlebih Tuhan jemaat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan karena peraturan negara kami, bahkan ini adalah juga merupakan satu undang-undang internasional, yaitu tentang Taman Nasional Tesolino. Tuhan Yesus, kami sungguh membawakan jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang terdampak oleh peraturan atau undang-undang tersebut, supaya Engkau menghibur, memberi harapan bahwa Tuhan tetap menyediakan yang terbaik bagi mereka. Ajari juga pemerintah kami Tuhan, supaya semakin bijaksana untuk menetapkan peraturan atau undang-undang, supaya masyarakat selalu hidup dalam damai sejahtera. Berkati gereja ini, berkati seluruh parhaladu, biarlah kami bersama-sama selalu memuliakan nama Tuhan. Allah Bapa, berkati jemaat-Mu yang berduka, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menghiburkan mereka. Apapun kerinduan jemaat ini Tuhan, kami serahkan kepadamu. Engkaulah yang mendengar segala doa dan seruan mereka kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami akan selalu dengar-dengaran akan firman-Mu dan akan selalu giat bekerja mewujudkan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita. Yesus berilah padaku, meski
Duduk dengar firman-Mu, Yesus, aku mau setia taat akan perintah-Mu. Ya Yesus Tuhanku, selamatkan diriku, ampunilah dosa dan kesalahanku, terimalah aku jadi milik-Mu, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harap diriku semua, ku serahkan padamu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya.